otot yang terkoordinasi. Perkembangan fisik motorik dapat diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan fisik memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam proses perkembangan fisik mempengaruhi pada kemampuan motorik. Perkembangan fisik lazimnya ditandai dengan perubahan pada tinggi dan berat badan, serta bentuk tubuh dan juga perkembangan otak. Jika perkembangan fisik anak berkembang dengan baik, tentu akan berpengaruh pada keterampilan motoriknya. Begitupun dengan anak yang perkembangan fisiknya mengalami gangguan, akan berdampak pada terganggunya kemampuan motorik anak tersebut. Gangguan fisik dan motorik anak yang mengalami kelainan atau cacat akan menetap pada alat gerak seperti tulang sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Keterampilan motorik dapat dikelompokkan menurut ukuran otot-otot dan bagian-bagian yang terkait, yaitu keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar meliputi keterampilan otot besar seperti lengan, kaki, dan batang tubuh, seperti berjalan, melompat, dan berlari. Sedangkan keterampilan motorik halus meliputi otot-otot kecil yang ada pada seluruh tubuh, seperti menyentuh, memegang, menulis, dan menggambar. Keterampilan motorik bagi anak-anak sekolah dasar merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan. Hal ini disebabkan karena otot-otot mereka mulai menemukan fungsinya dan berkembang, sehingga mereka tidak dapat duduk lama untuk berdiam diri. Aktivitas motorik pada anak autis berbeda dengan anak normal lainnya. Perbedaannya terletak pada perkembangan motorik yang lebih lambat daripada anak normal. Pada anak autis usia 4-5 tahun, anak akan lebih agresif, sering marah dan mengamuk, sering mengulang suatu gerakan-gerakan. Pada motorik halus anak autis usia 4-5 tahun, anak kurang mampu mengkoordinasi mata dan tangan. Gangguan motorik pada anak autis bila tidak ditangani secara dini, maka anak akan mengalami keterlambatan dalam proses perkembangannya. Anak dapat mengalami hiperaktif, menarik diri, misalnya anak kurang optimal dalam mengkoordinasi mata dan tangan. Anak kesulitan dalam melakukan gerakan-gerakan yang sederhana, seperti mengikat jari, menggenggam, menempel, ataupun menulis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan motorik kasar. Gerakan motorik kasar adalah gerakan anggota badan secara kasar atau keras, Suyadi 2010. Menurut John W. Stannard 2007, mendefinisikan keterampilan motorik kasar sebagai keterampilan yang meliputi aktivitas otot yang besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan, seperti yang dicontohkan Telen dari kutipannya, yakni gerakan anak balita mengambil barang-barang dari rak swalayan, mengejar kucing, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial keluarganya. Menurut Laura Elbert 2007, semakin anak tumbuh dan menjadi kuat kekuatan fisiknya, maka gerakan-gerakannya semakin kompleks. Hal ini mengakibatkan tumbuh kembang otot semakin membesar dan kuat. Pada usia 2 tahun, seiring dengan menguatnya otot badan, gerakan motorik mulai menunjukkan kelenturan dan elastisitas, serta ritmenya mulai kelihatan teratur. Ia mulai bisa berlari-lari kecil, melompat, meloncat, lebih cepat, dan skipping. John W. Stannard menjelaskan perkembangan motorik kasar dimulai dari perkembangan postur tubuh. Perkembangan postur tubuh merupakan dasar bagi keterampilan motorik kasar dan juga aktivitas yang lain, sehingga memerlukan kontrol posisi tubuh. Pada tahun pertama, bayi ketika baru lahir tidak dapat mengendalikan postur tubuhnya. Meskipun demikian, dalam beberapa minggu bayi dapat menegakkan kepala dan dengan segera. Setelah itu, bayi bisa mengangkat kepala ketika sedang menelungkup. Pada
usia 2 bulan, bayi dapat duduk jika disanggah di atas pangkuan atau didudukkan di kursi bayi. Tetapi mereka tidak dapat duduk sendiri hingga usia 6-7 bulan. Begitu pula dengan berdiri juga berkembang secara bertahap selama 1 tahun pertama. Pada usia 8 bulan, bayi biasanya belajar mengangkat dirinya sendiri ke atas dan berpegangan pada kursi. Dan banyak yang sudah bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayuskar Kedatun. Saya akan membahas tentang perkembangan motorik halus. Menurut Herlock, bagaimana dikutip oleh Suryadi 2010, perkembangan motorik halus adalah meningkatnya pengkoordinasian gerak tubuh yang melibatkan otot dan syaraf yang jauh lebih kecil dan detail. Keduanya mampu mengembangkan gerak motorik halus seperti meremas kertas, menggambar, dan menulis. Laura Ebert menjelaskan keterampilan motorik halus dengan membandingkannya dengan keterampilan motorik kasar. Ia menyatakan bahwa usia dini telah menjadi perubahan besar atau giant pada gerakan motoriknya. Hal ini dicontohkan ketika anak sering mencoba makan dengan tangannya sendiri. Beberapa orang tua melarang dengan alasan kotor sehingga tidak memperbolehkan anak makan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titius Pasari, NIM 203036. Di sini saya akan membacakan tentang kelainan atau gangguan yang terjadi pada perkembangan motorik. Yang pertama yaitu ada DCD. Anak yang menderita DCD ini biasanya anak yang mengalami gangguan konsentrasi atau keterlambatan berbicara. Yang kedua yaitu cerebral palsy. Merupakan suatu kegangguan gerakan dan postur tubuh yang tidak progresif yang disebabkan oleh kerusakan sel-sel motorik pada susunan saraf pusat. Yang ketiga yaitu sindrom Down. Merupakan kelainan yang diderita oleh seorang anak yang memiliki kecerdasan yang terbatas. Yang keempat yaitu perawakan pendek. Ini terjadi karena gangguan gizi, kelainan kromosom, dan gangguan kelainan endokrin. Yang kelima yaitu gangguan autis. Gangguan ini merupakan gangguan perkembangan pervasif pada anak yang gejalanya muncul sebelum anak berusia 3 tahun. Yang keenam yaitu retardasi mental, di mana gangguan ini dapat menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi kepada masyarakat. Yang ketujuh yaitu ada GPPH. Gangguan ini merupakan gangguan di mana anak mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatiannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.